Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang telah dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Tamyiul Ghafilin diceritakan ada 3 orang laki-laki yang terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan deras. Malang nasib mereka karena sesaat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua tersebut, sehingga tidak memungkinkan keluar kecuali adanya bantuan. Dalam kepanikan yang sedemikian ini, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berpikir hanya Allah dan amal soleh merekalah yang mampu untuk menolongnya. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah suatu ketika akan terperosok dalam perbuatan zina. Namun ia sadar dan segera menghindar serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberinya pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sedikit. Orang kedua lantas mengadukan kebaikannya dan berharap batu penutup gua tersebut terbuka. Dia menyatakan bahwa bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Ia memiliki hasil jerih payah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut kepada orang yang dulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan jika amal tersebut adalah bagian daripada amal soleh, maka ia memohon kepada Allah untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu bergeser sedikit lagi. Orang ketiga kemudian menyampaikan amal kebaikannya. Ia menceritakan bahwasanya ia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam ia mengirimkan makanan. Namun begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tertidur pulas. Ia tidak tega untuk membangunkannya dan ia tidak beranjak pergi sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang ia bawa dari rumahnya. Padahal saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa oleh serigala jika tidak segera diambilnya. Namun ia memilih menjaga kedua orang tuanya sampai
terbit fajar tiba. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal soleh, hendaklah Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar yang menutupi pintu gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Cerita tersebut memberikan hikmah pada kita bahwa ada 3 amal soleh yang dapat menjadi wasilah penolong kita saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi kesusahan, saat kita dirundung pilu dan ataupun yang lainnya, yakni dengan cara menghindari zina, ketulusan dalam bersedekah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal soleh kita kepada kedua orang tua kita yang dapat menjadi penyelamat bagi kita nantinya. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sementara dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam redaksi yang sama dan rangkaian perintah yang serupa. Hal ini menegaskan bahwasanya kewajiban menghormati, berbuat santun baik kepada kedua orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita dalam berbuat baik pada kedua orang tua kita nantinya akan diganjar dan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Kebaikan di dunia, Allah nantinya akan memudahkan hidup kita dan juga anak-anak kita. Mungkin kita akan dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan umur yang panjang dan juga penuh keberkahan, diberikan anak-anak yang soleh dan juga solehah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba ayyumidallahu bi umrihi wa yazida fi rizqihi falyubirra walidayhi wal yusil rahimah." Barang siapa yang berharap, kepingin Allah akan menambahkan umur dan juga rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti halnya kita menghormatinya, memuliakan, berkata yang lembut, tidak melukai perasaannya, memberikan sedekah kepadanya dan juga yang lain sebagainya. Karena orang tua kita dalam berbagai riwayat dan juga cerita merupakan kunci kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun kita tetap bisa berbakti kepadanya. Bisa dengan harta benda yang kita miliki, ataupun dengan membaca Al-Quran dan juga
doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya, arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqati wat tilawatil Qur'an wa jami'at ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu al-hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala insani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa tanna bi malaikati kudusi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil mukarramin wardawahum anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in min san ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin wa jalal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaraddin wa akhtul man khandalal muslimin wa dammir a'da'an din wa ali kalimatika la yaumiddin. Allahumma anfa'nal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihana minha ma dar wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.